pagi, berjumpa kembali dengan saya dalam renungan harian online Short Generation Ministry. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami boleh diberikan kesehatan, nafas hidup yang segar. Dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang siap mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membagikan kesaksian saya selama sepekan yang lalu ketika saya sedang jatuh sakit. Halnya sih kayaknya lucu ya. Ketika sakit saya dapat sesuatu. Nah, apa yang saya dapat? Saya dapat seperti ini. Tentang hal berdoa. Berapa banyak yang tahu tentang hal berdoa? Saya pikir dan saya rasa kita semua sudah mengetahui gimana harus berdoa, ya kan? Berdoa itu seperti apa? Saya rasa mungkin kita semua sudah banyak belajar. Tapi yang saya dapat kali ini, ketika saya ngalamin sakit itu, jadi biasanya saya itu berdoa seenaknya saya aja. Artinya saya berdoa itu ya semaunya saya. Dan ini yang mungkin orang lain nggak tahu gitu kan. Saya berdoa misalkan saya lagi capek, saya berdoa sambil tiduran, Tuhan, saya mau tidur nih, capek gitu kan. Terus langsung udah, amin. Atau mungkin saya berdoa mau makan, dan yang tahu ini biasanya Ben. Karena Ben saya ada di sana tiap hari, dan saya pernah berdoa di sampingnya semua. Ketika saya ada di depan makan, saya bilang, Tuhan Yesus, amin. Dan si Ben suka bilang gini sama saya, Om Yanto, doa nggak boleh, doa jangan kayak gitu, doa itu ditranslate sama dia. Dan saat itu saya cuma bilang, ya anak kecil lah gitu kan. Sementara saya berdoa dengan gaya saya gitu, ada makanan depan, gak kayak yang lainnya, Tuhan Yesus, amin gitu. Terkesan itu doa itu seperti ya saya cepat selesai gitu kan. Tapi berbeda halnya ketika saya mengalami seminggu yang lalu itu kan, saya ada sakit, dan di situ saya diajar bagaimana cara kita harus berdoa. Terkadang saya berpikir, ini malu lah, orang lain berdoa ada kok, nggak tutup mata ya kan, semuanya amin gitu, sikat makanan. Tapi entah kenapa gitu, ketika ada satu kejadian waktu minggu lalu itu, ketika saya lagi panas tinggi, demam, saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya sakit nih, saya mau tidur. Ya, dengan gaya seenaknya saya bilang, saya mau tidur, saya mau istirahat. Buat saya itu udah berdoa, dan saya tidur. Ternyata itu tidak membantu saya bisa tidur. Dan karena hal itu saya diajar. Mungkin kalau secara lebih tepat saya diajar secara hidup saya. Saya diajar gini, dengan siapa engkau berdoa, bagaimana sikap kamu berdoa, itu menentukan hasil kualitas doamu. Bagaimana cara kamu berbicara dengan Tuhan, itu akan menentukan hasil finalnya. Terkadang saya belajar gitu dari hal ini. Ternyata saya banyak meremehkan hal berdoa. Saya nggak tahu Bapak Ibu gimana berdoanya. Tapi saya mau memberitahukan, jangan seperti saya. Yang berdoa tuh terkesannya kayak orang-orang gitu yang milenial sekarang kan. Dalam nama Yesus, amin. Enggak. Yang saya dapat adalah ketika engkau berdoa dengan sepenuh hati. Bagaimana engkau bisa berbicara dengan orang seperti pimpinan atau atasan atau bos
atau mungkin orang yang lebih tinggi. Bagaimana cara sikap kita berbicara dengan, contoh ya, misalkan kita mungkin nggak kita ketemu seorang presiden terus berbicara dengan santai, halo Pak, apa kabar, sambil angkat kaki, atau mungkin sambil tiduran, atau mungkin sambil dengan sikap tidak sempurna gitu berbicara dengan orang petinggi. Saya rasa nggak mungkin, ya kan? Apalagi kita berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Raja di atas segala raja. Terkadang kita itu, saya pribadi belajar, terkadang saya meremehkan, artinya menganggap, Tuhan kan bisa lah dengan gaya kita. Tapi saya diajar untuk hal seperti ini adalah jaga sikapmu, jaga sikap hati kita. Bagaimana kita harus bersikap untuk berbicara dengan seseorang, apalagi ini dengan Tuhan. Di situ saya belajar, ketika saya mengalami sakit itu, saya diajar gitu. Kalau boleh bilang, ya Roh Kudus ingetin saya gitu. Cara sikap hati kita berdoa itu menentukan siapa kita. Jangan kita selalu menganggap diri kita, ya Tuhan kan dekat sama kita. Tapi ingat, hal berdoa adalah hal kita berbicara sama Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi kita harus benar-benar sopan. Kita benar harus mempunyai tata krama yang baik. Saya diajar ini karena saya belajar banyak dari waktu saya sakit kemarin. Padahal halnya sepele. Saya cuma minta, Tuhan, boleh nggak saya mau tidur karena saya sakit banget. Untuk saat itu saya ngalamin panas selama 4 hari, dan saya di situ merasa, wah Tuhan, kalau emang mau udah ya udah deh, karena ya jujur sakit banget. Dan itu tuh saya beranggapan gini, waduh jangan-jangan gue kena COVID nih, ya kan? Aduh ini kok panasnya tinggi banget gitu. Udah gitu ya saya sampai lapisin selimut sampai 2 gitu kan. Dan AC kipas angin saya nggak nyalain. Saya bilang, Tuhan tolong saya mau tidur. Dan akhirnya di situ saya diajar ambil sikap yang benar. Saat itu saya bangun dengan tubuh yang misalnya agak-agak sakit. Saya bangun, saya berdoa, saya lipat tangan, saya tutup mata, saya bilang, Tuhan, malam ini saya cuma mohon supaya saya bisa tidur. Dan di situ saya bisa terlelap tidur, walaupun ya hanya beberapa jam, tapi itu sangat luar biasa buat saya. Artinya tuh di situ saya bisa ya merasakan tidur yang benar-benar benar-benar ya tidur nyenyak gitu loh. Sebelumnya saya tuh cuma berdoa, ya kan, saya bilang sambil tiduran atau sebelum tidur begini, tapi saya nggak bisa gitu. Tapi ketika saya diajar bagaimana saya harus bersikap waktu saya berdoa, di situ saya betul-betul merasakan tidur yang cukup. Artinya membuat saya tuh bangun dengan badan lebih fresh seperti itu. Tapi ini yang saya mau bagi sama Bapak Ibu, teman-teman semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan kesaksian saya hari ini adalah bagaimana cara kamu berdoa itu akan menentukan hasilnya. Saya banyak belajar dari hal ini adalah ketika engkau berdoa, ambil waktumu yang terbaik. Ketika engkau berdoa, ambil posisimu yang terbaik.
Karena saya banyak belajar sebelumnya saya berdoa tuh, ya seperti saya bilang tadi, saya enaknya saja. Saya berdoa tinggal bilang dalam nama Yesus, amin, saya makan. Saya mau pergi, dalam nama Yesus mau pergi. Kesannya doa itu kayak mantra buat saya. Tapi Tuhan ajarkan apa? Ketika engkau berdoa, engkau harus bersungguh-sungguh dengan hatimu, karena engkau berbicara dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kalau dengan manusia aja yang kita berbicara dengan presiden atau apa, kita harus punya sikap yang sopan, yang hormat. Apalagi ini kita berbicara dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan apa sih isi doa kita adalah merupakan permohonan. Bagaimana seorang yang memohon meminta tetapi bersikap seolah-olah kita tidak membutuhkan. Ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita sadari, bahwa ketika kita berdoa, kita artinya membutuhkan pertolongan. Sikap seorang yang membutuhkan pertolongan harusnya merupakan mempunyai hati yang humble, hati yang rendah. Mempunyai rendah hati yang, karena kita membutuhkan pertolongan, makanya kita berdoa. Gak pernah saya lihat orang yang membutuhkan pertolongan tetapi bersikap seolah-olah dia tidak membutuhkan. Itu sangat terbalik fenomenal belakangan ini. Dan saya belajar dari kejadian saya belajar bagaimana kita harus bersikap dalam berdoa, dan bagaimana kita juga harus hidup dalam doa itu. Artinya gimana? Yang saya mau bagi adalah gini. Seringkali saya juga pernah ngalamin, saya pernah melakukan berdoa melalui medsos. Ya dong, saya pernah tuh, Tuhan tolong gini. Saya ketik, saya taruh di medsos, di WA, di apa. Menurut saya itu suatu doa yang bisa dibaca semua orang. Tapi alangkah lucunya, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 5 mengatakan seperti ini. Kalau engkau berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu, biar Bapamu yang di sorga mendengarnya secara tersembunyi dan membahasnya secara tersembunyi juga. Kalau kita berdoa seperti di medsos atau itu, menurut saya itu bukan berdoa, itu adalah pemberitahuan. Dan itu bukan hal yang penting. Karena kenapa? Karena ketika kita berdoa, datang sama Tuhan, tutup pintu, kunci kamar, berdoa di situ, dan Tuhan akan nyatakan apa yang harus Dia nyatakan buat hidup kita. Biarlah kesaksian saya boleh memberkati Bapak Ibu sekalian, dan biarlah kita boleh merubah cara sikap berdoa kita supaya ke arah yang lebih baik. Saya memberitakan ini, saya memberikan kesaksian ini, apa yang saya alami, bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu, tapi saya mau membagikan apa yang saya dapat, supaya bagaimana cara kita berdoa itu akan menentukan hasil yang kita terima. Biarlah kesaksian yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kesaksian ini boleh memberkati buat saya pribadi dan teman-teman yang mendengarkannya melalui sharing pagi hari ini. Dan Tuhan, tolong kami, kalau kami ada yang sakit, berikan kami kesehatan selalu. Kalau kami ada yang mengalami kesusahan, Tuhan tolong, biarlah Tuhan juga pimpin hidup kami supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami awali hari ini di dalam nama Yesus. Setiap aktivitas pekerjaan kami, buat tangan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon perlindungan dan berkat kesehatan daripada-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.